Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Mr. Zoo The Missing VIP. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Diperlihatkan laki-laki yang bernama Taiju. Dia bekerja sebagai agen intelijen kedutaan. Di usianya saat ini, Taiju meraih karirnya dengan cepat. Pria ini juga sama sekali tidak menyukai binatang dan dia mempunyai seorang putri. Keesokannya, Taiju bertemu dengan seseorang di lift membawa binatang peliharaannya, yaitu seekor anjing. Akhirnya dia pun mendapatkan kesialan di pagi itu. Kemudian, dia mengungkapkan kekesalannya di tempat latihan menembak. Dua orang rekan kerjanya datang dan menyampaikan pesan kepada Taiju bahwa atasan mereka akan mengadakan meeting mengenai ulang tahun ke-25 hubungan diplomatik antara Korea dengan Cina. Atasan yang merupakan seorang wanita ini bernama Yu Ina. Dia menyampaikan bahwa Perdana Menteri Cina akan berkunjung ke Korea. Namun sebelum kedatangan Perdana Menteri Cina, Cina akan mengirimkan utusan yang sangat populer, yaitu seekor panda yang bernama Ming Ming, sebagai simbol persahabatan kedua negara tersebut. Agar karirnya terus naik, Taiju menyalonkan dirinya untuk menjaga utusan tersebut. Tak lama kemudian, putrinya menghubunginya dan meminta bantuan kepada ayahnya. Taiju pun dengan cepat mendatangi putrinya. Ternyata putrinya yang bernama Seoyeon hanya ingin meminta kepadanya untuk menemukan pemilik kucing itu. Sang ayah pun tidak mau, lalu membujuk putrinya dengan memberikan sejumlah uang untuk berbelanja sebagai penggantinya. Kucing pun dimasukkan ke tong sampah. Kemudian putrinya itu meninggalkannya dengan rasa yang kecewa. Singkat cerita, utusan yang akan dikirim oleh Cina itu pun datang dan dijaga sejumlah aparat keamanan. Acara penyambutan sang panda pun sudah dipersiapkan dengan baik. Saat itu, Taiju terkejut ketika melihat kucing yang dibuangnya tadi sudah nangkring di atas pohon. Saat sedang berpikir bagaimana si kucing bisa sampai di situ, rekan kerjanya yang bernama Baijung mendatanginya. Baijung akan menjadi partner kerja yang dijalani oleh Taiju saat ini. Baijung pun menunjukkan pulpen canggih yang bisa menonaktifkan semua gadget yang berada di radius 50 meter dari pulpen itu berada. Namun tampaknya si Taiju tidak tertarik dengan itu. Acara penyambutan pun dimulai. Lalu sang panda yang bernama Ming Ming tersebut keluar dari tempatnya. Semua orang menyambutnya dan senang. Di sisi lain, sekumpulan orang mengendarai mobil putih berniat mengacaukan acara tersebut dengan cara melemparkan flashbang ke tengah-tengah acara. Sontak hal itu membuat suasana menjadi ricuh. Taiju yang melihat kejadian itu mencoba menenangkan si anjing militer yang bernama Ali, yang mengetahui pelaku pelempar bom flash itu. Di samping itu, seekor gorila pun menyaksikan kejadian tersebut. Taiju yang berupaya mengejar Ming Ming yang terlepas, ternyata sudah dibius oleh si pelaku. Taiju yang mencoba menghentikan hal itu kemudian dihalangi oleh bom flashbang yang dilempar kembali oleh si pelaku. Tak disangka, Baijung yang tidak bisa mengendarai mobil, alhasil dia menabrak Taiju. Setelah insiden yang dialami oleh Taiju, dari sinilah Taiju mengalami hal aneh yang mana dia dapat mendengarkan dan berkomunikasi dengan binatang. Singkat cerita, Taiju yang sudah siuman lalu bertemu kembali dengan orang yang pernah bertemu di lift sebelumnya. Taiju terkejut ketika bisa mendengar si anjing berbicara. Begitu sampai di situ, Taiju yang merasa kesehatannya terganggu, lalu pergi ke supermarket untuk membeli makanan kesehatan. Tak disangka, di sana Taiju mendengar binatang yang dilihatnya itu berbicara. Taiju yang bingung atas apa yang dialaminya, dia pun langsung berlari ke kantornya. Setibanya di sana, saat itu dia mendengarkan ikan-ikan berbicara bahwa Taiju akan dipecat dari pekerjaannya. Lalu Taiju pun mengatakan kepada Yun Ina bahwa ia bisa mendengarkan hewan-hewan berbicara. Mereka pun tak percaya dengan hal itu dan mereka menganggap Taiju sudah kehilangan akal sehat. Taiju yang penasaran lalu pergi ke kebun binatang dan membuktikan kejadian aneh yang menimpanya.
dan akhirnya dia menyadari bahwa dia memang bisa mendengarkan binatang-binatang, termasuk mendengar macan yang saat itu lagi bernyanyi. Kemudian dia pun bertemu dengan seekor gorila. Ternyata gorila itu mengetahui sedikit informasi soal penculikan Ming Ming kala itu. Namun sang gorila meminta imbalan untuk informasinya, yaitu sebuah majalah tentang gorila. Saat itu, sang gorila menginformasikan bahwa saksi mata dari kejadian tersebut adalah si anjing militer yang bernama Ali. Singkat cerita, Taeju mencari Ali di belakang kebun binatang. Ternyata Ali sedang rumpi dengan hewan-hewan yang lain. Lalu Taeju mengatakan bahwa ia ingin membawa Ali untuk dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah ini. Namun karena tidak terima, hewan-hewan itu menyerang Taeju. Tetapi Taeju dengan cerdik mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu 4 bungkus sosis, sebagai pengalih perhatian hewan-hewan tersebut. Dan akhirnya, dia pun mendapatkan si Ali, lalu membawanya untuk menjalankan misinya. Kemudian Taeju membawa Ali ke rumahnya. Tak lama kemudian, putrinya pun datang dengan teman-temannya. Saat itu, ia salah mengira bahwa ayahnya sekarang telah berubah setelah melihat seekor anjing di rumahnya. Kemudian Taeju dan putrinya bermain di taman. Namun saat melihat ada kembang api, si Ali pergi dari tempat itu. Diceritakan ternyata Ali ini memiliki trauma dengan ledakan yang dulu menimpa dirinya. Taeju yang mengetahui hal itu memberikan motivasi agar Ali bisa bangkit dari masa lalunya yang kelam. Keesokannya, Taeju dengan Ali pun pergi ke hutan bambu. Mereka berpikir bahwa pencuri itu pasti memberi makan panda. Lalu Taeju dan Ali pun mencari informasi ke orang-orang sekitar hutan itu. Hingga sampailah mereka di suatu rumah. Taeju dan Ali bertanya ke seekor domba perihal orang-orang yang datang ke hutan bambu. Dan domba itu pun memberitahu nomor plat mobil seseorang yang datang di tempat itu. Domba itu juga mengatakan ciri-ciri orang tersebut, bahwasannya orang itu memiliki kaki terbuat dari besi. Karena Taeju seorang intelijen, tentunya dia mampu mengakses nomor mobil seseorang, dan didapatlah sebuah fakta bahwa orang itu bekerja di sebuah perusahaan genomik yang di platform pengusaha sukses bernama David Lee. Perusahaan ini mengembangkan sel genetik panda, lalu memperjualbelikannya karena saat itu panda adalah binatang yang langka dan dilindungi tentunya. Hal itu membuat harganya menjadi sangat mahal. Kemudian Taeju pun langsung dengan cepat meringkus seorang yang dicurigai dengan mudah. Di tempat lain, Ali melihat orang yang dia kenal. Di sini Ali agak ragu mengikutinya, namun Ali teringat kata-kata motivasi dari Taeju, dan Ali pun bersemangat mengikuti mobil itu. Kemudian scene berpindah saat Taeju telah membawa tersangka untuk menemui Yuina. Namun saat itu, Yuina mempunyai informasi dan mengatakan bahwa orang yang disebutnya itu sedang berada di luar negeri saat kejadian. Karena kejadian itu, Taeju pun menjadi kecewa dengan informasi yang didapatkan dari si Ali, dan saat itu dia tidak mau lagi percaya dengan Ali. Tak hanya itu, Taeju pun akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Scene berpindah ke gudang di mana panda tersebut disekap. Ternyata memang benar, ialah pelakunya. Ternyata mereka telah merancang aksinya dengan baik untuk mensabotase informasi yang akan didapat oleh agen pengaman. Dijelaskan temannya memakai topeng saat keluar negeri, sehingga seakan-akan si pelaku sedang berada di luar negeri, dan bukan hanya itu. Si penjahat pun memiliki rencana untuk melakukan peledakan saat acara kunjungan Perdana Menteri Cina. Tak lama kemudian, Ali yang sudah mengikuti mobil itu berhasil menemui Ming Ming. Lalu saat itu, Ming Ming memberikan sebuah bola sebagai tanda bukti Ali telah menemukan tempat di mana si panda disekap. Dengan cepat, Ali pun berlari untuk menemui Taeju. Namun apa daya, Taeju pun terlanjur kecewa dan tidak lagi mempercayai apa yang dikatakan Ali. Lalu saat Taeju sedang rebahan, putrinya datang menanyakan keberadaan Ali. Namun Taeju yang saat itu sedang emosi, membuat ia membentak anaknya dan meminta untuk tidak menanyakan anjing itu lagi. Karena kecewa, putrinya membandingkan ayahnya yang tidak sama dengan ibunya. Sedikit flashback sebagai informasi, istri Taeju ini sebenarnya sudah meninggal. Kala itu istri Taeju kelelahan saat mengurus binatang peliharaan dan menyebabkan sakit hingga istrinya meninggal dunia. Sejak itu Taeju pun benci kepada binatang. Taeju yang merasa bersalah pun pergi menolong Ali. Setelah itu Taeju menyuruh Ali pergi, namun Ali tidak mau.
Taeju yang galau pun dihibur oleh Ali. Kemudian Ali berkata bahwa ia sudah menemukan di mana Ming Ming berada dan sebagai buktinya dia pun menunjukkan bola itu. Taeju pun terkejut dan langsung pergi ke gudang penyekapan. Saat mengintai dan menyusun strategi, tiba-tiba datang seseorang yang ternyata itu adalah Baijung. Karena terlalu berisik, Taeju pun memberikan pukulan kepada Baijung. Dengan mudah, Taeju pun dapat melumpuhkan penjaga di gedung itu. Lalu saat akan membawa Ming Ming keluar, tiba-tiba David pun datang, lalu terjadilah perkelahian. Setelah itu mereka semua berlari, dan saat itu mereka pun dikejar kembali. Taeju menggunakan akalnya untuk menghalangi prajurit yang mengejarnya. Alhasil, mereka pun lolos dari kejaran tersebut. Karena perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, mereka melihat minibus yang melintas di depan mata mereka. Taeju pun menggunakan akal cerdik agar mereka dapat tumpangan. Singkat cerita, Taeju pun sudah berada di rumah. Lalu Taeju pun memberikan hadiah spesial ke putrinya dengan memperlihatkan Ali dan Ming Ming. Sontak membuat hati putrinya bangga dengan ayahnya. Tak lama dari itu, Yuina pun datang untuk menjemput Ming Ming dan dibawa ke pertemuan internasional. Saat itu David Lee mengetahui Ming Ming sudah dibawa. Dia pun mencuri Ali. Diketahui bahwa David merencanakan untuk melakukan peledakan saat pertemuan itu dengan cara memasukkan bom di dalam tubuh anjing-anjing. Taeju yang bingung kemudian mengerahkan pasukan burungnya untuk mencari tahu keberadaan Ali. Singkat cerita, seekor elang melihat Ali dibawa ke pertemuan acara tersebut. Acara itu pun dimulai dengan mempertunjukkan Ming Ming di atas panggung. Saat Taeju menemukan Ali, Ali mengatakan padanya bahwa perut anjing-anjing di sekitarnya sudah diisi oleh peledak. Lalu anjing itu pun dilepas. Dengan cepat Taeju pun teringat dengan pulpen canggih yang dimiliki Baijung. Baijung yang sedang berada di atas panggung langsung ditendang oleh si panda agar terjatuh. Dengan sigap, Taeju mengambil pulpen itu untuk menonaktifkan semua peledak. Tak lama kemudian, Ali mengejar David Lee. Namun karena hanya seekor anjing, dia pun kalah. Lalu saat akan ditembak, tiba-tiba Taeju melompat untuk melindungi Ali. Alhasil Taeju kena tembakan itu dan David pun diringkus oleh Yuina. Besok harinya, Taeju mendapat telepon bahwa Ali dalam keadaan sekarat. Lalu Taeju mencari Ali ke ruang darurat. Di sini Ali mengalami cedera yang cukup parah dan Taeju pun mengira bahwa Ali sudah tak bernyawa. Tak lama kemudian, datanglah seorang dokter cantik dan mengatakan bahwa Ali sebenarnya sedang tidur. Mereka pun terharu bahagia. Esoknya, Ali diberi penghargaan medali dan Taeju pun kembali menjadi agen intelijen, bahkan mendapat kenaikan pangkat. Dan film pun tamat.